Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Kindi yang dirahmati Allah. Di desa Segoropuro, Kabupaten Pasuruan, terdapat 3 makam ulama besar, yaitu Sayyid Arif Abdurrahim atau yang lebih akrab dengan panggilan Mbah Segoropuro. Yang kedua, Sayyid Abdurrahman sebagai putra dari Sayyid Arif Abdurrahim atau Mbah Segoropuro, dan yang ketiga Mbah Kendil Wesi. Cerita napaktilas Sayyid Arif Abdurrahim tidak akan lepas dari sang kakak Sayyid Sulaiman bin Abdurrahman Busyaiban yang makamnya berada di Mojo Agung, Jombang, Jawa Timur. Perjuangan keduanya dalam membabat kawasan pesisir Pulau Jawa menjadi daerah yang kental dengan nilai-nilai religius menorehkan masa keemasan. Sekitar pertengahan abad ke-16 Masehi adalah gencar-gencarnya orang-orang Arab berimigrasi ke tanah Jawa melalui jalur laut, dan salah satu dari mereka adalah Sayyid Sulaiman Busyaiban. Busyaiban adalah gelar warga Habib keturunan Sayyid Abu Bakar Syaiban, seorang ulama terkemuka di Tarim, Hadramaut yang terkenal alim dan sakti. Ayahanda Sayyid Sulaiman dan Sayyid Arif yang bernama Sayyid Abdurrahman masih tergolong cicit dari Sayyid Abu Bakar Busyaiban. Ia putra sulung Sayyid Umar bin Muhammad bin Abu Bakar Busyaiban. Lahir pada abad ke-16 Masehi di Tarim, Yaman, bagian selatan sebuah perkampungan sejuk yang terkenal sebagai gudang para wali. Beliau yang pertama kali masuk ke tanah Jawa dari keturunan Busyaiban. Ia merantau ke Nusantara. Sayyid Abdurrahman memilih tempat tinggal di Cirebon, Jawa Barat. Beberapa waktu kemudian ia mempersunting putri Maulana Sultan Hasanuddin Demak bernama Syarifah Khadijah atau Ratu Ayu, seorang putri bangsawan yang masih keturunan Rasulullah dan masih cucu Raden Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, dan beliau dimakamkan di Bangil, Pasuruan. Sayyid Abdurrahman mempunyai buah dari pernikahan mereka dikaruniai 3 putra, yakni Sayyid Sulaiman, Sayyid Abdurrahim atau Mbah Arif Segoropuro, dan Sayyid Abdullah. Dalam satu riwayat, Sayyid Abdul Karim. Ketiganya mewarisi keturunan leluhurnya dalam hal berdakwah menyebarkan ajaran Islam di Jawa. Tempat syiar pertama mereka adalah Krapyak, Pekalongan, Jawa Tengah, lalu berkelana ke Solo. Disinilah mereka terkenal kesaktiannya, hingga suatu ketika seorang Ratu Mataram Solo merasa iri. Di kota inilah mereka berpisah. Sayyid Sulaiman memilih pergi ke Surabaya, tepatnya di Ampel Denta, sedangkan sang adik memilih untuk menetap. Sayyid Sulaiman kemudian berguru pada santri-santri Raden Rahmat atau Sunan Ampel. Tak berselang lama, kabar keberadaan Sayyid Sulaiman akhirnya sampai ke telinga Ratu Mataram. Lalu sang ratu mengirim utusan ke Surabaya untuk memanggilnya. Salah satu utusan adalah Sayyid Abdurrahim atau Mbah Arif Segoropuro, adik kandungnya sendiri. Sesampainya di Ampel, Sayyid Arif sangat terharu bertemu kembali dengan kakak tercintanya, dan akhirnya ia memutuskan untuk tidak kembali ke Mataram dan memilih belajar kepada santri-santri Sunan Ampel bersama Sayyid Sulaiman. Setelah nyantri di Ampel, kakak beradik ini pergi ke Pasuruan untuk nyantri kepada Mbah Soleh Semendi di desa Segoropuro, seorang ulama besar asal Banten, Jawa Barat yang menyebarkan Islam di Pasuruan pada abad ke-17. Saat nyantri di Mbah Semendi, keduanya banyak belajar. Melihat kecerdikan dari keduanya bikin Mbah Soleh tertarik untuk menjadikan menantu keduanya. Setelah menikah, kedua bersaudara ini tetap melakukan syiar Islam.
Sayyid Arif tetap belajar di Segoro Puro, sementara Sayyid Sulaiman babat alas di kawasan Kraton. Lepas dari itu, Sayyid Sulaiman memilih tinggal di Kanigoro, Pasuruan, hingga akhirnya mendapat julukan Pangeran Kanigoro dan sempat pula menjadi penasihat Untung Suropati, seorang tokoh terkemuka Pasuruan dan tercatat sebagai pahlawan yang berjasa mengusir penjajah Belanda dari Nusantara. Namun, Sayyid Sulaiman diminta untuk kembali ke Cirebon oleh Sultan Ageng Tirtayasa karena kala itu terjadi pertempuran sengit antara Sultan Ageng Tirtayasa dengan putranya sendiri Sultan Haji, tepatnya pada 1681 sampai 1683. Sedangkan Sayyid Arif diminta Mbah Semendi untuk tetap di Pasuruan membantu penyebaran Islam. Nama Segoro Puro sendiri memiliki banyak arti hingga menjadi nama desa. Lokasinya berada dekat dengan Segoro lautan dan di sana terdapat perbukitan. Di tempat inilah Sayyid Arif menempa ilmu saat belajar dengan Mbah Semendi. Dari sinilah mulai terbentuk beberapa sentra besar penyebaran Islam seperti berdirinya Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan, Pondok Pesantren Sidoresmo Surabaya, dan Pondok Pesantren Syekhona Khalil Bangkalan Madura. Kini pesantren-pesantren itu masih ada di bawah pengelolaan yang masih satu garis keturunan dari Sayyid Sulaiman dan Sayyid Arif untuk terus menjaga gemilau fajar penyebaran Islam yang telah dirintis mereka. Demikianlah napak tilas Mbah Arif Segoro Puro sebagai adik kandung dari Sayyid Sulaiman, pendiri Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan, sebagai pondok tertua di Nusantara yang usianya sekarang 3 abad. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.